Kita masuk di babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'di. Babul wafa'i babnya netepi bil ahdi terhadap janji. Wa injazil wa'di dan apa iki? Bahasane cek angel. Realisasi. Nah, menepati janji. Jadi bab yang menjelaskan tentang menetapi janji dan menepati janji tersebut. Jadi membuat janjinya terlaksana. Walaupun yang bersangkutan sudah meninggal. Ya. Walaupun yang bersangkutan sudah meninggal, apa yang dulu pernah dijanjikan itu supaya ditetepi. Ya. Qala berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa aufu dan menetapilah kalian bil ahdi terhadap janji. Innal ahda sesungguhnya janji. Iku kana ada apa janji iku mas'ulan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ditanya artinya adalah dimintai pertanggungjawaban. Tuh. Wa qala ta'ala wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Wa aufu dan menetapilah kalian bi ahdillah dengan janjinya Allah. Idza ahadtum ketika janjian kalian. Jadi apalagi janjinya itu dengan nama Allah. Jadi jenenge Gusti Allah digawa-gawa soale. Nah, gue kudu netepi janji tenan. Jadi orang percaya pada dia karena dia menyebut nama Allah, membawa-bawa namanya Allah. Maka dia punya kewajiban kuat untuk netepi janjinya tersebut. Ya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Menetapilah kalian bil uqud dengan berbagai akad. Jadi uqud itu jamak dari akad, ya. Uqud akad apa saja, akad jual beli, akad utang piutang, termasuk akad nikah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Lima kenapa takuluna berkata kalian ma pada apa-apa la taf'alun yang tidak mengerjakan kalian. Kabura besar apanya maktan. Maktan itu bermakna dosanya. Jadi maktan bisa bermakna dosanya, bisa bermakna kemarahannya, indallah di sisi Allah. Antakulu jika berkata kalian
ma pada apa-apa la taf'alun yang tidak mengerjakan kalian. Kalau ayat ini, surat Shaf ayat 2 dan 3, itu gini loh. Para sahabat itu asalnya ngomong-ngomong biasa. Kalau seandainya kita tahu amalan yang disukai oleh Allah, wah, niscaya kita akan berlomba-lomba mengerjakan. Nah, gitu kan. Ngomongnya seperti itu. Terus Allah menurunkan ayat yang berkaitan dengan perang. Ceritanya begitu. Nah, amalan yang disukai oleh Allah itu ya perang itu. Akhirnya ngepir wong-wong gue. Lu kok perang? Nah, terus ayat ini diturunkan. Jadi innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Jadi orang-orang itu omong-omong, seandainya kita itu tahu amalan yang disenangi oleh Allah, pasti kita kerjakan. Nah, ini hanya ngomong-ngomong biasa sebenarnya. Ya, saking semangatnya ibadah, muni ngono kuwi. Nah, terus Allah menurunkan ayat itu. Allah seneng pada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seakan-akan sesungguhnya mereka adalah bunyanun marsus, bangunan yang kuat. Bangunan yang kuat ini ibaratnya ya seperti benteng itu. Perang zaman dulu kan begitu modelnya. Jadi baris yang kuat, musuhnya juga baris yang kuat, nanti ditempurkan. Nah, setelah Allah menurunkan ayat itu, nah, mereka, lu kok perang yang disenangi oleh Allah, wis ora sida, ngono kuwi. Terus ayat ini diturunkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna mala taf'alun kabura maqtan indallah antakulu mala taf'alun. Kenapa kalian ngomong-ngomong perkara yang tidak kalian kerjakan? Seperti itu mengundang kemarahan yang besar loh dari Allah. Atau mengundang dosa yang besar loh di sisi Allah. Nah, kalau kalian mengatakan hal-hal yang tidak kalian kerjakan. Tuh. Jadi ngomong ya hati-hati. Umpama aku sugih, aku ya infak sing akeh, sedekah sing akeh, ngono kuwi. Nah, termasuk kuwi. Lah terus bareng sugih tenan, wayahe ditarik zakat. Malah apa nabine difitnah narik pajak. Nah, ngono kuwi. Kaya ceritane Saklabah iku. Ya, walaupun sebagian menganggap kisah itu dhaif, sebagian orang. Yaitu ngapusi Gusti Allah iku jenenge aku nek sugih ya wis aku ya sedekah sing akeh ngono, bareng sugih tenan jekethek. Itu. Atau pas sakit itu bilangnya, waduh, aku sakit, wah nanti kalau aku sembuh, nah, aku mau tekun beribadah, mau sholat 5 waktu di masjid,
Wah, gitu. Setelah sembuh betul, itu apa? Balik nakal. Balik nakal. Gitu. Kenapa? Karena itu mirip kelakuannya orang kafir. Orang kafir itu pada saat masuk neraka, bilang, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Nanti kalau aku dikembalikan ke dunia, nakmal solihan. Kami akan berbuat baik, kan gitu kan. Nah, umpama mereka dikembalikan ke dunia betul, ya balik kafir lagi. Oh no. Itu seiring sejalan dengan kelakuannya orang kafir. Ya, kelakuannya orang kafir wis ngono kuwi. Jadi permohonannya, permintaannya itu bukan kok dia pengen berbuat baik. Karena ya ada kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Orang kafir pengen balik ke dunia itu kok bukan kok pengen beramal baik sebenarnya. Karena aslinya mereka sudah tidak tahan ada di dalam neraka. Ngono lho. Dorongannya itu. Ya. Maka Allah bilang, umpama mereka dibalikkan ke dunia lagi, mereka ya balik kafir lagi. Karena tujuan mereka itu bukan kok untuk beramal baik. Tapi karena mereka sudah tidak tahan ada di dalam neraka. Itu loh. Seperti orang yang sakit itu ngomong, nanti kalau aku sembuh, aku akan berbuat baik. Itu bukan kok karena dia pengen berbuat baik, itu tidak. Karena sudah tidak tahan dengan penderitaan sakitnya itu. Wong sing melarat muni engko nek aku sugih sedekahku tak sing wakeh. Itu bukan karena dia pengen sedekah sebenarnya. Karena dia sudah tidak tahan menderita jadi orang miskin. Lah ini koreksi untuk diri kita ya. No. Dalam hati itu kadang ada bisikan seperti itu. Andainya aku kaya, aku akan begini. Andainya aku sembuh, aku akan begini. Iki niat apik tenan apa memang karena tidak tahan dengan penderitaan. Ngono. Terus janji-janji ngono kuwi. Ya. Bisa dipahami ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi. Ayatul munafik, ciri-ciri orang munafik iku salasun 3. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Pertama, idza haddasa ketika bercerita dia, kadzaba maka bohong dia. Wa idza wa'ada dan ketika berjanji dia ahlafa maka menyelisihi dia. Wa idza tumina dan ketika dipercaya dia, khona maka berkhianat dia. Iki apal ya dalile. Apal nek iki. Cuma di sini masalahnya adalah yang dibohongi itu siapa? Kalau yang dibohongi Allah Rasul, ini bisa
jadi munafik akidah. Ngono lho. Ya, yang dibohongi, yang dijanjeni, yang dikhianati itu siapa? Kalau yang dibohongi, dikhianati itu orang biasa dan kasusnya bukan kasus besar, nah itu masih bisa dianggap ini orang mukmin tapi keimanannya lemah. Ya. Jadi bisa disebut munafik amali. Tapi kalau yang dibohongi ini Allah Rasul, dan ini soal keimanan, wah ini bisa munafik i'tiqadi. Seperti waminan nasi man yakulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Nah, itu kan ini bohong masalah keimanan. Wong tidak beriman ngaku beriman. Yang dibohongi Allah Rasul, ya sudah. Yang munafik asli, dia aslinya adalah orang kafir, masuk menyusup di tengah-tengah orang mukmin, ngaku mukmin. Ngono. Iki asli kafir iki jenenge. Sifatnya sama, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khona. Ya. Tapi kalau kasusnya ya kasus ringan, misalnya janjian keturun ning direk OTW padahal ya tangi turu. Ya sing dihapusi ya mek koncone kan ngono tok ya. Lah ini belum bisa dikatakan munafik i'tiqadi. Yes, iki wong iman sing keimanane lemah ngono ae. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi tergantung kasusnya. Jadi tergantung besar kecilnya kasusnya, tergantung siapa yang dibohongi. Ya. Zata menambah fi riwayatin di dalam riwayat li Muslim bagi Imam Muslim. Hadisnya tadi kan muttafaq alaih, ya. Nah ini wa in soma, dan meskipun sholat dia orang, wa sholat dan sholat dia orang, wa za'ama dan ngaku-ngaku dia orang, anahu sesungguhnya dia orang iku muslimun, orang Islam. Loh iki perhatikan. Jadi walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, walaupun ngaku kalau dia itu Islam, tapi kalau kelakuannya tidak lepas dari 3 hal itu tadi, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khona, ya wis. Iku wong munafik iku, walaupun ngakune Islam. Ini untuk koreksi diri kita masing-masing. Ora sah dinggo nyemes koncone, ora sah. Ya. Jadi yang namanya ngaji itu betul-betul butuh kebersihan hati. Nek salah ya akonono salah. Ya, ora kok ngaji dinggo nyemes koncone. Wo berarti iki koncoku iko munafik iko kelakuane persis iki ya ora sah ngono kuwi. Kok dadi perkara. Ya, dadi perkara. Jadi untuk membersihkan mafhum tes. Oke.
Wa an Abdillah ibni Amr, dan dari Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda Rasul. Arbaatun, 4 perkara. Man barang siapa kuna yang ada apa 4 perkara. Fihi di dalam orang. Orang itu kalau punya sifat 4 ini. Jadi orang kok kalau dia punya sifat 4 ini. Karena ada dia, orang, iku munafikon, orang munafik, kholison yang murni. Dia orang munafik murni itu. Wes tidak diragukan lagi kemunafikannya. Waman dan barang siapa karena yang ada fihi di dalam orang opo khoslatun 1 perkara. Lah kalau dia mempunyai sifat 1 perkara minhuna dari 4 perkara tersebut. Kanat maka ada fihi di dalam orang opo khoslatun 1 perkara minan nifaki dari kemunafikan. Hatta yada'aha sehingga meninggalkan dia pada perkara tersebut. Ya. Jadi diibaratkan kemunafikan itu kan penyakit. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, kan gitu kan. Lah kalau masih ada 1 perkara kemunafikan, ya berarti ya hatinya itu masih sakit. Sampai betul-betul dia sembuh dari sakitnya itu. Dengan cara meninggalkan perkara kemunafikan tersebut. Itu caranya seperti itu. Jadi perkara kemunafikan ada 4. Nah, kalau 4-4-nya ada di dalam diri seseorang, ya kuwi munafik asli. Nah, kalau ada 1 atau 2, ya berarti ya itu penyakitnya yaitu sampai dia meninggalkan. Itu, sampai dia meninggalkan sifat kemunafikan itu. Lah setelah dia ditinggalkan, ya, setelah dia meninggalkan perkara kemunafikan, lah baru dia bisa dinyatakan sebagai orang mukmin. Ya. Jadi kalau dia sudah meninggalkan itu, berarti dinyatakan dia sebagai orang mukmin yang memang betul-betul sehat hatinya. Pertama, idza tumina, ketika dipercaya dia, khona maka berkhianat dia. Ini ketika dia dipercaya, dia khianat. Nah, coba ini ada ndak dalam diri kita sifat seperti ini? Kalau ada ya silahkan ditinggalkan. Ya, ingat dosa besar itu asalnya dari dosa kecil. Hari ini mungkin hanya mengkhianati temannya. Besok-besok bisa itu mengkhianati Allah Rasul, bisa. Wa idza hadasa, dan ketika bercerita dia, kadzaba maka bohong dia. Ini yang suka-suka bohong itu diperhatikan. Wa idza ahada, dan ketika berjanji dia, godaro ingkar dia. Wa idza khosoma, dan ketika
berkelahi dia, bertengkar, berkelahi, termasuk ya debat, gayane debat, diskusi ilmiah, dibungkus ngono kuwi. Fajaro maka durhaka dia. Kalah menang nyirik pokoknya. Jadi kalau ada perselisihan, maunya menang sendiri. Wes, sing penting aku kudu menang, wes, ngono. Padahal ya dheke salah. Wa idza khosama fajaro. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala berkata Jabir. Qala berkata li kepadaku sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau qad jaa, seandainya sungguh telah datang. Apa malul Bahrain, harta dari Bahrain, harta dari Bahrain. Jawabnya a'toituka, memberi aku Nabi kepadamu Jabir, hakadha demikian. Ini pertama. Wahakadha dan demikian, ini kedua. Wahakadha dan demikian, ini yang ketiga. Ini Nabi masih hidup. Ya, Nabi masih hidup. Beliau dilapori bahwa umat Islam mampu menaklukkan Bahrain. Ya. Terus dari Bahrain itu mendapat harta yang banyak. Nah, itu baru kabar. Ya, baru kabar. Lah Nabi bilang ke Jabir, Jabir, nanti kalau harta dari Bahrain sampai di Madinah, kamu tak kasih sekian dan sekian dan sekian. Itu Nabi masih hidup. Saking banyaknya harta itu dibawa itu ya sampai berbulan-bulan. Iya, zaman dulu nggak ada truk, ya, nggak ada angkutan barang yang cepat, itu nggak ada. Wes numpak unta, tunuk-tunuk ngono kuwi. Jadi dari Bahrain ke Madinah itu lama, itu lama. Falam yaji maka belum datang. Apa malul Bahrain, harta dari Bahrain, hatta kubidho sehingga digenggam. Artinya meninggal dunia sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, sampai Nabi meninggal, harta dari Bahrain itu belum datang. Gitu loh. Ya. Bisa dipahami ya. Fala maja'a maka ketika datang opo malul Bahrain, harta dari Bahrain, amaro perintah sopa Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fanada maka memberi pengumuman dia Abu Bakar. Man barang siapa karena yang ada lahu bagi orang inda Rasulillah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam opo idatun hitungan au dainun atau utang falyaktina maka supaya datang diaman na pada kami. Lah setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar jadi khalifah, lah baru harta Bahrain itu datang. Terus Abu Bakar selaku pengganti Rasulullah memberikan pengumuman, ayo yang semasa Rasulullah masih hidup dulu, masih punya hitungan, masih punya hutang, supaya datang ke sini. Nah, gitu. Barangkali Rasulullah punya janji, punya hitungan apa, atau punya utang apa, ayo
silahkan datang ke sini. Akhirnya fa'ataituhu maka datang akunya Jabir, pada Abu Bakar. Ya. Wakultu dan berkata aku Jabir lahu pada Abu Bakar. Inna nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda siapa Nabi li untukku kada demikian wa kada dan demikian. Ya, Pak Abu Bakar dulu Rasulullah pernah bilang ke saya mau ngasih dari harta Bahrain sekian gitu. Fahasa maka nyawuk. Hasa itu nyawuk. Siapa Abu Bakar li untukku khasiatan satu cawuan. Langsung diambil itu satu cawuan itu. Fa'adat tuhu maka menghitung akunya Jabir pada cawuan itu. Fa'idha maka ketika itu hiya satu cawuan khomsumiatin 500 dinar. Nah, setelah tak hitung, wah banyak itu, ada 500. Fakola maka berkata siapa Abu Bakar li padaku, khud mengambillah kamu mislaiha. Mislaiha itu 2 kali lipatnya. Nah, kan Nabi bilangnya hakadha, wahakadha, 3 kali. Ya kan? Lah terus dalam netepi janjinya Nabi, Abu Bakar ngambil satu cawuan, seret itu kan, satu cawuan diambil, nih kamu hitung, nah, dihitung jumlahnya 500. Nah sekarang kamu ambil 2 kali lipat dari 500 itu, berarti 1000, kan gitu kan. Nah berarti 1.500 totalnya. Jadi sebagai netepi janji, hakadha, wahakadha itu. Nah itu. Jadi walaupun yang bersangkutan sudah meninggal, janjinya, utangnya itu harus tetap dilunasi. Nabi pun ya pernah seperti itu. Semasa hidup janji pada seseorang, contohnya pada Jabir, lah setelah beliau meninggal, penerusnya Abu Bakar netepi janjinya Nabi tersebut. Ya. Mafhum? Babul muhafadzati babnya menjaga. Alama atas apa-apa iktadahu yang membiasakan siapa orang hu padama minal khairi dari kebaikan. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, ya supaya dijaga, supaya tetap istiqomah. Entah itu sholat sunnah, entah itu puasa, entah sodaqoh atau apalah. Jadi kebiasaan yang sudah menjadi adat kita tiap hari, setiap saat, nah itu supaya dijaga. Jangan sampai ditinggalkan. Ya. Qala berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini orang-orang itu menjelaskan ayat ini itu kadang
tidak sesuai dengan konteksnya. Innallaha sesungguhnya Allah iku la yughayyiru tidak mengubah siapa Allah ma pada apa-apa biqaumin yang ada di suatu kaum hatta yughayyiru sehingga mengubah mereka kaum ma pada apa-apa bi anfusihim yang ada pada diri mereka. Aslinya begini. Ini kaitannya dengan apa? Bersyukur dan kufur gitu loh. Kaitannya seperti itu. Jadi Allah tidak akan mengubah nikmat yang ada di suatu kaum diubah menjadi siksa sehingga kaum tersebut mengubah kesyukuran yang ada dalam diri mereka, mereka ubah dengan kekufuran. Konteksnya ayat itu seperti itu aslinya. Jadi nikmat yang ada pada diri kita itu tidak akan diubah menjadi siksa selama kita tidak mengubah kesyukuran kita menjadi kekufuran. Aslinya seperti itu ayatnya. Sebagai bandingan ayatnya ma yaf'alullahu bi'adzabikum in sakartum wa amantum. Jadi Allah tidak akan menyiksa kalian selama kalian bersyukur dan beriman, kan gitu. Nah, ini oleh orang-orang kan digunakan untuk apa? Berusaha, ngono lho. Lah nek kowe males terus, keadaanmu ya melarat terus, ngono. Kudune kowe sing rajin, ngono kan ngono. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Ya. Tapi ya serapopo lah. Ya serapopo, ngono. Jadi aslinya kalau untuk dalil agar orang itu yang asalnya males jadi rajin, biar keadaannya yang asalnya miskin bisa berubah jadi baik, itu ya sebenarnya kurang tepat dengan ayat ini. Tapi ya wis ora apa-apa lah. Jadi aslinya ayat adalah Allah tidak akan mengubah kenikmatan yang ada pada suatu kaum menjadi siksaan sehingga kaum tersebut mengubah kesyukurannya yang ada pada diri mereka, mereka ubah menjadi kekufuran. Ya. Jadi selama kita bersyukur, beriman, maka tidak mungkin Allah menyiksa kita. Asline ngono kuwi. Nah, asline ngono kuwi. Waqala dan berkata sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur wala takunu kalladzi naqadat ghuslaha mim ba'di quwatin ankasa. Wala takunu dan jangan ada kalian iku kalati seperti perempuan. Seperti perempuan. Naqadat yang merusak dia perempuan. Ghuslaha pada tenunannya. Ya kain sing ditenun, kain sing ditenun. Mim ba'di kuwatin dari setelah kekuatan. Artinya tenunannya itu jadi bagus, terus dirusak sendiri. Ankasa dengan merusak.
Ya, angkasan dengan merusak. Ya, iku ketok bodhone ngono. Memang ceritanya itu ada wanita yang tua, terus ya rada bocor alus ngono lho ceritane kuwi. Ceritane ngono kuwi. Jadi rada bocor alus. Jadi dia susah payah menenun kain. Ya, menenun kain. Sampai bagus gitu. Nah, setelah jadi bagus, lah dirusak-rusak sendiri. Ya, tenunannya itu dirusak-rusak sendiri. Lah kalian jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Jadi dulu asalnya bodoh, terus belajar. Dulu ndak punya amal baik, lah terus berusaha beramal baik. Setelah punya kebiasaan baik, karena suatu hal, suatu kekecewaan, amal baiknya ditinggalkan. Lah jangan seperti itu. Ya kan? Jangan seperti itu. Percuma aku sholat donga pancet ae keadaanku koyok ngene. Wes gak sholat-sholatan, gak donga-dongoan, lah ngono kuwi. Ngono kuwi. Yes, karena suatu hal lah. Mungkin kecewa karena keadaan hidupnya tidak membaik, ekonominya tidak membaik, kesehatannya tidak membaik. Akhirnya gondok, gondok ning Gusti Allah. Wes gak salat-salatan, gak donga-dongoan, percuma ngono. Ket biyen ngamal apik terus pancet ae keadaanku. Ngono kuwi. Jangan seperti itu. Karena bisikan-bisikan itu ya kadang muncul dalam hati itu. Muncul seperti itu. Ya, muncul dalam hati. Jadi ceritanya memang seperti itu. Ada wanita tua, ya rada bocor halus memang. Rada bocor halus. Terus ya menenun-nenun sendiri. Ya, setelah bagus ya dirusak-rusak sendiri. Tuh. Nah, kalian jangan seperti itu. Ya. Susah payah beramal baik bertahun-tahun karena suatu kekecewaan, nah, terus amalannya dirusak. Amalannya dirusak. Ada ndak seperti ini? Ada banyak. Ada banyak. Karena kekecewaan ekonominya tidak membaik, kesehatannya tidak membaik. Ya, akhirnya ya seperti itu. Jadi pas keadaannya terpuruk, jaluk saran koncone, ya coba sholatmu diperbaiki, ya kan? Nanti berdoa pada Allah, ibadahmu diperbaiki. Asalnya dia percaya, iya ya, barangkali sholatku nggak bener, amalanku nggak bener. Itu kan? Terus dia memperbaiki amalan. Setelah bertahun-tahun kok keadaannya tidak membaik, terus gondok. Mbok gondok ning ngone sapa? Kurang sabar gondok ning ngone Gusti Allah. Wis gak ndonga-ndongoan, gak salat-salatan wis ngono. Akhirnya balik beramal jelek lagi dan sayangnya mati dalam keadaan beramal jelek. Ngono. Jadi asale wong elek sempat dadi wong apik, akhirnya balik dadi wong elek meneh.
mati dalam keadaan elek. Nah, kuwi soro ngono kuwi. Jadi hatinya mengeras. Ya, hatinya mengeras. Mati dalam keadaan hatinya betul-betul keras. Wa qala ta'ala, ini perbandingan ayatnya. Wala yakunu, dan jangan ada mereka orang mukmin kaladina seperti orang-orang utuh yang diberi mereka Alkitab pada kitab mingko belu dari sebelumnya. Fatola maka panjang alaihim atas mereka apa alamadu masa waktu, ya. Fakosat maka keras apa kulubuhum hati mereka. Nah iki soro ini iki. Jadi orang mukmin itu jangan sampai seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Sapa meneh nek gak rong golongan kuwi, ngono kan? Ya. Jadi semakin lama waktu yang mereka lalui, hati mereka semakin keras. Ya. Ya. Semakin keras, semakin lama waktu yang mereka lalui, hati mereka bukan semakin lunak tapi malah semakin keras. Ya, kitabnya dibuat akhirnya, golek kitab liya, kitab sihir. Itu contohnya loh ya. Jadi walam maja ahum rasulum min indillah musaddiqul lima apa? Al-Baqarah. Walam maja'ahum rasulum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Kitabnya dibuat, ya kan? Terus wattaba'u matatlu sayatin ala mulki Sulaiman. Wah, semalah belajar ilmu sihir, ngono. Iya kan. Nah, iki perkara iki kok yoan, ngono. Saking tekune ngaji Al-Qur'an, kehidupane kok pancet ngono ae, akhirnya Qur'ane diguwak. Iku ora bener iki paling. Malah belajar kitab primbon ngono kuwi. Malah belajar kitab-kitab gak jelas ngono kuwi. Ini jangan sampai terjadi. Ya. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah, fama ra'auha haqqa riayatiha. Nah, iki sejarahnya dawa iki. Fama ra'auha haqqa riayatiha. Maka tidak bisa menjaga mereka pada perbuatan, ya. Haqqa riayatiha, dengan sebenar-benarnya menjaga pada perbuatan. Iki kisah lengkapnya ning hadis Sunan Nasai. Ya. Kisah lengkapnya ning hadis Sunan Nasai. Halo? Halo? Fama ra'auha haqqa riayatiha. Iki diceritakno sekilas saya. Jadi selepas Nabi Isa diangkat ke langit, ya. Selepas Nabi Isa diangkat ke langit, terus waktu itu ada raja yang dolim, kitab-kitab Injil yang asli itu dibakar, kemudian orang-orang itu dipaksa untuk
mengikuti agama Nasrani sesuai aliran agama si raja itu. Ngono lho ceritane. Ceritanya seperti itu. Lah yang namanya raja ya punya kepentingan, kitab Injilnya ya diubah. Jadi kitab-kitab Injil yang asli ya dibuang, dimusnahkan. Terus orang-orang yang menetapi agama Nasrani yang asli, itu ya dipaksa untuk apa istilahnya, mengikuti agama Nasrani yang palsu, yang diikuti oleh raja itu, kan ngono. Kemudian ada beberapa orang yang menolak, ngono loh, menolak. Yes, pokoknya kami akan tetap netepi kitab Injil yang asli. Kami nggak mau mengikuti Nasrani, agama Nasrani yang diikuti si raja itu. Ono ceritane ngono kuwi. Yes, waktu itu memang yes cobaannya gede, ngono loh. Ini sebelum Nabi Muhammad loh ya. Akhirnya ada kesepakatan ini. Ada sekelompok itu orang ya sudah kami bersedia dikurung di suatu ruangan. Ya. Tapi ya gitu, makannya harus sampean kirim akomodasinya sampai kami mati, ngono. Ngono kuwi. Akhirnya raja menyepakati. Ya wis, kamu atau kalian dikurung di suatu tempat, nanti makanan kami kirim. Tapi awas loh ya, kalian jangan ya istilahnya memberontak atau gimana, atau menyebarkan agama Nasrani yang asli. Gitu. Ada yang kesepakatannya seperti itu. Ada juga yang kesepakatannya ya sudah kami akan mengasingkan diri dari sini. Yes, kami akan hidup di padang pasir sana, mengembara itu. Nah, ngono kuwi. Jadi mereka melakukan itu sebenarnya karena pengen menjaga kemurnian agama itu loh. Terus seiring berjalannya waktu, generasi pertama meninggal, generasi kedua meninggal. Lah generasi berikutnya itu salah paham. Dipikir netepi agama Nasrani itu harus mengurung diri di suatu tempat, ngono kuwi. Harus mengembara, ngono kuwi. Itu maksudnya fama ro'auha haqqa riayatiha itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Padahal beragama itu seharusnya ya biasa-biasa saja, ngono. Itu. Jadi karena kesalahpahaman seperti itu, akhirnya Nasrani itu jadi bermacam-macam aliran. Ono aliran pengembara, ono aliran mengurung diri di suatu tempat, ono sing ngono kuwi. Yes padha Islam iki ya ngalami ngono kuwi. Ya kan? Sebenarnya ya agamanya ringan, enteng, biasa, terus di suatu tempat ngalami suatu cobaan gimana, terus mau nggak mau harus ada kesepakatan dengan si fulan. Akhirnya generasi berikutnya salah paham, dipikir agama Islam harus seperti itu, padahal ya enggak. Ya, fama ro'auha haqqa riayatiha. Jadi awalnya pengen
berusaha menjalankan agama yang lurus, yang murni. Terus karena generasi berikutnya salah paham, dipikir beragama itu harus seperti itu. Yes, karena cobaan yang begitu luar biasa waktu itu. Ya nanti sampean carilah di Hadis Sunan Nasai, kata kuncinya itu fama ro'auha hakori ayatiha. Kok ceritanya lengkap ning kono. Ya akhirnya ya ngono kuwi. Yes, proses perpecahan agama ya seperti itu. Ngono loh. Yahudi pecah jadi 72, Nasrani pecah dari 72, Islam pecah dari 73. Enggak sampean pelajari dhewe ning Sunan Nasai. Oh, prosesnya perpecahan iki ngene iki, engko ketemu engko. Yes. Enggak jauh beda antara Yahudi, Nasrani, Islam enggak jauh beda. Ya. Yes, ya memang kudu terpecah belah ngono kuwi. Wes, dibendung ya ora iso ngono. Wa Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala berkata Abdillah bin Amr bin As. Qala berkata li padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdallah, latakun jangan ada kamu misla fulan seperti fulan. Kowe aja kaya wong iko ya, ngono. Kamu jangan seperti orang itu ya. Karena ada dia iku yakumu senantiasa berdiri dia alailah di waktu malam. Fataroka maka meninggalkan dia kiamal laili pada berdiri malam. Iku lo biasanya sholat tahajud berdoa. Lah saiki malah blas. Saiki malah blas ngono. Lah seseorang yang biasa sholat tahajud habis itu tidak sama sekali kemungkinannya ada dua. Pertama merasa apa yang diminta sudah diberi sehingga sudah tidak perlu minta lagi. Nah, ngono kan? Ya kan? Yang kedua, dia tidak sabar. Minta terus tapi tidak segera diberi. Akhirnya gondok. Ya kan? Aku wis ndonga terus tahajud terus ora dikek-keki. Berarti ada satu nilai yang terlewatkan oleh orang tersebut. Apa itu? Akhirat. Akhirat. Lali deh. Bahwa yang namanya ibadah itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Asline nek durung teko swarga ya aja leren. Berarti yang ada di pikiran orang tersebut adalah agama itu hanya untuk mencari keduniaan. Akhirate lali. Padahal aslinya agama itu untuk mencari akhirat. Ya kan? Jadi sebenarnya wajar seseorang minta setelah diberi, dia tidak minta lagi. Wajar nggak itu? Wajar. Atau minta
tidak segera diberi terus dia kecewa, terus tidak minta lagi, itu juga wajar. Tapi dalam nilai-nilai ibadah pada Allah itu keliru. Sebabnya orientasinya dunia. Kalau dia orientasinya akhirat, dia tidak akan meninggalkan amal baiknya sebelum dia betul-betul masuk surga. Gitu loh. Nek aku durung mlebu swarga, aku ora leren. Kudune kan ngono. Lah itu nanti ditandai dengan husnul khotimah. Ibadah kapan lerene? Ya nek durung mlebu swarga ya ora leren. Ngono kuwi. Jadi ibadah itu untuk akhirat. Perkara dunia itu bonus. Harusnya kan seperti itu. Bukan kok ibadah untuk dunia. Lah, ini perbandingannya seperti masalah haji itu loh. Wa minan nasi man yakulu Rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min kholak. Wa minhum man yakulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hajinya sama, manasiknya sama. Tapi sebagian orientasinya hanya dunia. Lah sebagian yang lain orientasinya akhirat. Lah yang benar-benar berhasil yang akhirat itu. Ya, ibadahnya sama, manasiknya sama, semuanya sama. Cuma ada yang orientasinya hanya keduniaan, ada yang orientasinya dunia akhirat. Wes, milih ndi? Ya gitu. Sama seperti ibadah yang lain. Sholatnya, puasanya, zakatnya sama, semuanya sama. Ya, cuma ada yang orientasinya dunia, ada yang orientasinya dunia akhirat. Lah kalau orientasinya dunia, ya begitu sudah didapatkan ya sudah selesai. Ya, sudah didapatkan ya sudah selesai atau dicari nggak dapat terus gondok. Wis ora salat-salatan. Ah gitu. Jadi arahnya memang akhirat. Itu. Ya tidak salah umpama dai mengatakan misalnya kowe sodako, infako, karena sodako itu bisa menambah rizki, menolak bala, ya kan? Apa meneh, menyembuhkan penyakit. Orang salah, memang ada hadisnya seperti itu, ya kan? Ya, cuma orang itu akan tertipu. Oh berarti sodako infak itu orientasinya hanya dunia. Padahal aslinya infak, sodakoh, dan lain-lain itu adalah kodama sidekin inda robihim. No. Adalah mengirimkan kebaikan untuk kehidupan kita nanti di akhirat. No. Mafhum. Ono dalil gini. Apa? Rubba kasiyah fid dunya ariyah fil akhirah. Akeh wong berpakaian di dunia tapi di akhirat telanjang kan ngono kan?
Iku gini loh. Misalkan kita lihat pakaian bagus di toko atau di mall. Aku pengen nganggo pakaian iki sing apik iki ning akhirat. Ngono lho. Lah carane piye? Tukunen sedekahno ning wong. Paham? Halo? Terus gini misalkan, lah ya ning donya ora duwe omah iku soro. Ya, mikir kontrakane, mikir uang sewa dan lain-lain. Engko kira-kira aku ning akhirat duwe omah tak gak ya? Sempat duwe pikiran ngono gak? Nek ning akhirat aku dadi gelandangan piye? Wis aku tak gawe omah ning akhirat. Ngono carane bangun masjid. Nah, contohnya ngono kuwi. Man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Pikiran ngono kuwi. Dadi ning akhirat itu kita juga butuh pangan, sandang, papan. Ya kan? Lah terus kirimen saiki. Ngono. Misale sampean pindah dinas ning Jakarta gitu kan. Tahun depan. Lah kalau jenengan cerdas, sekarang jenengan persiapkan itu. Omahku ning ndi, peralatanku apa ae. Barang-barang sing tak senengi ning Surabaya arepe tak gawa rono. Dikirim duluan kan ngono. Lah nanti begitu pindah ke Jakarta, sudah mapan. Bisa dimengerti ya? Nah, podo awake dhewe iki suatu saat engko pindah ning akhirat. Lah pikiran piye carane engko ning akhirat awake dhewe iki wis mapan. Panganan wis cemepak, ya. Pakaian sudah ada, rumah sudah ada. No, aja dadi gelandangan yang ning neraka tenan niku. Gitu. Jadi berpikir bagaimana kita sejahtera di akhirat. Nek durung teko akhirat, ojo leren ibadahi. Itu kan arahnya seperti itu. Oke, cukup dulu. Ya.